tanggal kemarin sampai Sabtu kemarin juga Pak Udi rekam terus, dan hasil rekamannya Pak Udi share di link YouTube sebagai bukti bahwa materi terakhir apa akan kelihatan di situ. Ya. Oke, Pak Udi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini Pak Udi akan menjelaskan materi lanjutan yang kemarin, tapi sebelumnya Pak Udi mau menunjukkan kemarin yang belum itu apa, atau tugas-tugas yang belum itu apa, Pak Udi akan tunjukkan dulu. Sebelum Pak Udi lanjut, bisa melihat yang Pak Udi perlihatkan di layarmu? Bisa, Pak. Munculnya apa? Info hari ini. Info hari ini, oke. Berarti sudah sama ya. Jadi apa yang Pak Udi share di sini itu sama persis dengan apa yang kalian lihat di HP, ya. Jadi nanti tolong info ke teman-temanmu. Kalau kesulitan, lihat lagi YouTube-nya Pak Udi yang hari ini, ya. Di sini Pak Udi menerangkan misalnya info hari ini, info penting Sabtu 24 Oktober 2020. Di sini Pak Udi menerangkan bahwa siapa saja yang masih belum mengerjakan tugasnya itu ada di sini. Caranya Pak, klik aja salah satu tugas di sini. Ada 2 di sini. Misalnya kamu pilih yang tugas perbaikan kuis dulu. Ini diklik dulu. Ya, di sini kan Pak Udi menerangkan ya, tanggal 24 bagi yang belum silakan mengerjakan tugas-tugasnya dengan cara dilihat dulu daftarnya. Ya, seperti ini Pak Udi tunjukkan dulu. Apakah saya ada di sini? Dilihat. Kalau kamu merasa ada di sini, ya mengerjakan tugas loh. Kayak di sini ada Karisma Linda. Karisma Linda itu belum mengerjakan tugas perbaikan kuis. Kalau kesulitan, kalau bingung, silakan chat Pak Widi. Nanti caranya juga gampang. Nanti Pak Widi infokan caranya. Sangat gampang sekali. Tugasnya hanya 2. Selesaikan hari ini. Karena minggu depan Pak Widi akan nambahi. Kalau belum diselesaikan, tugas-tugas yang lainnya Pak Widi belum bisa ngasih. Dan kamu akan kalau tugasnya sedikit ya kamu nanti nilainya cuma itu aja. Nanti habis ini saya tambahi, ya. Jadi tolong yang ada di sini, ini masih ada 21 anak. Itu tugas perbaikan itu belum, ya. Nanti dibaca, ini dilihat, ya. Di video ini juga nanti Pak Widi rekamannya ini nanti bisa dilihat. Oh siapa saja? Ada nggak saya di sini? Ada. Kalau merasa ada di sini ya kerjakan, ya. Nanti cara mengerjakannya kalau bingung nanti Pak Widi ajari sekalian. Ini tugas perbaikan kuis, yaitu tanggal 24 Oktober. Siapa saja ini anaknya. Jadi dibuka dulu. Ya, kalau nggak bisa dibuka ya ngomong Pak Wedi. Apakah atau mungkin temanmu sehingga bisa membuka PDF-nya aku nggak di situ ya kerjakan. Ya, itu daftar tugas perbaikan kuis. Yang kedua ini tugas offline. Ya, tugas offline diklik. Ya, apakah ada di sini saya di sini? Dicek. Adakah daftar saya di sini? Dilihat, ada, ya. Ahmad Mukarram, Albert, Ali Wafa, Aris Arianta, Oscar Dias, ini sekitar 29, ya. 29 dari 33 yang mengerjakan baru 3. Ya Pak Widi apa adanya ini, yang belum mengerjakan tolong dikerjakan. Kesulitan chat Pak Widi, ya. Data ini untuk melihat bahwa kalian masih ada tugas di sini, kerjakan. Ya, ini tugas offline yang langkah kerja. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Sebelum ke sini, Pak Udi arahkan ke sini. Ya, Pak Udi arahkan di sini. Ini tutorial. Ya, kamu kalau kesulitan semua sebenarnya lihat tutorial ini ada. Misalnya Pak Udi bukakan. Ya, ini tutorial caranya. Cara apa? Banyak cara di sini. Ya, cara gabung ada. Cara melihat tugas ada. Ya, ini cara gabung. Ya, ada di sini. Cara membuat tugas juga ada. Karena tugas ada 2, tugas kuis, tugas offline. Ini juga ada. Nanti dicek, dilihat cara pengerjaannya. Kesulitan buka itu tutorialnya. Atau tutorial video, Pak Widi siapkan di sini. Ada. Tinggal klik YouTube-nya. Cara mengerjakan tugas tim. Buka aja YouTube-nya di sini. Nanti muncul. Ya, posisinya akan muncul. Videonya seperti apa, dilihat prosesnya. Ya. Terus ini setiap pembelajaran ya Pak Udi selalu rekam di sini. Ya, Pak Udi selalu rekam di sini. Ya tujuannya untuk kalian. Ini contoh. Ya.
Ini video pembelajarannya. Ini video pembelajarannya. Ini di sini ada semua. Ya, di sini ada semua. Proses pengerjaannya, cara mengerjakannya ada semua di sini. Dilihat caranya. Ya. Ini Pak ditutup aja, nanti dilihat. Ya. Rekaman tanggal 10 Oktober kemarin Pak Widi juga sudah munculkan di sini. Ya. Rekaman tanggal 10 Oktober Pak Widi kemarin ngasih materi apa sudah ada di sini. Tanggal 17 Oktober juga Pak Widi ngerekam, saya rekam, pembelajarannya ada di sini. Jadi kalau kalian kemarin nggak sempat melihat, bisa melihat materinya Pak Widi apa saja di sini. Terakhir apa kemarin menyampaikan. Lihat di sini. Ya, sudah lengkap di sini Pak Widi sudah siapkan. Nah, sekarang cara buka tugasnya, perhatikan. Ada 2 tugas, tugas perbaikan sama tugas membuat langkah kerja. Mungkin dengan video ini kalian akan lebih jelas bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Perhatikan. Yang merasa tugas perbaikan sama pembuat langkah kerja belum semua. Klik tugasnya. Di HP-mu nanti ya, ini Pak Udi cuma melihatkan caranya. Lihat tugas, kalau di bawah video lihat tugas, kalau di HP-mu pilih tugas aja, di sini tugas ada, pilih yang perbaikan. Ya, misalnya di sini Pak Udi sudah munculkan di sini. Ya. Sudah munculkan di sini. Nanti di sini akan muncul siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa saja yang belum mengerjakan. Ada di sini semua. Perhatikan. Kalau keterangannya dikumpulkan, berarti anak ini sudah mengerjakan. Ya, dikumpulkan sudah mengerjakan, dikumpulkan sudah mengerjakan. Ya. Nanti nilai ini saya rata-rata dengan nilai harian nanti saya rata-rata. Paling enggak apa perbaikannya dicoba. Apakah nanti perbaikannya lebih bagus dari yang kemarin atau kurang, saya ambil yang terbaik nanti. Sementing apa kerjakan, ya. Kalau nanti harus mengulang lagi ya nanti saya kasih data lagi. Ini anak-anak yang sudah mengerjakan ada keterangannya sini. Kalau belum ya cuman seperti ini tidak dikumpulkan atau mungkin hanya dilihat saja tapi belum dikerjakan. Apakah nggak tahu caranya ya saya nggak tahu. Kalau kesulitan tanyakan Pak Widi, ya. Yang sudah keterangan dikumpulkan berarti sudah mengerjakan. Ini yang tugas perbaikan gambar teknik. Nah cara mengerjakannya bagaimana Pak? Cara mengerjakannya seperti ini. Pada saat kamu klik tugas, ya instruksinya Pak Udi dibaca di situ. Kerjakan tugas perbaikan GTM 12 TP1 dengan cara klik link di bawah ini. Link form ini klik aja. Misalnya Pak Udi klik, perhatikan. Pak Udi klik, ya nanti akan muncul di sini. Ya sudah kamu kerjakan aja, namamu siapa, kelas berapa, pilih kelasnya, udah kerjakan. Ya. Kalaupun nanti hasilnya masih kurang, nanti Pak Widi yang ngecek membuat rata-ratanya Pak Widi. Itu urusan Pak Widi. Yang penting apa tugasmu perbaikan, selesaikan. Ya. Sekali lagi tolong tinggal diklik aja formnya, udah langsung kerjakan. Itu cara mengerjakan tugas yang kuis tadi. Tugas kuis, tugas perbaikan kuis. Cukup jelas ya yang mau disampaikan ya? Halo, salah satu bisa menjawab? Halo? Salah satu bisa menjawab? Pak. Ya. Sekarang tugas yang kedua adalah tugas langkah kerja. Perhatikan Pak Udi. Tugas langkah kerja, Pak Udi buka dulu. Nah, di sini Pak Udi akan tahu yang sudah mengumpulkan siapa saja, yang belum siapa saja. Ya. Kembali di sini adalah yang sudah saya nilai. Ya, perhatikan yang sudah saya seperti ini Rizky Darmawan Pak Udi sudah nilai. Muhammad Farhan Afrianto Pak Udi sudah nilai. Rizal Habib Pak Udi sudah nilai. Luki Pratama Pak Udi sudah nilai. Ya. Cara melihatnya bagaimana Pak? Perhatikan misalnya miliknya Rizky Darmawan saya buka. Ya. Anak yang sudah mengerjakan itu akan muncul seperti ini. Ya, dia ada 2 di sini. Ada 2, yang satu tugasnya Pak Widi, ya. Yang satu adalah hasil pengerjaanmu seperti ini. Hasil pengerjaanmu, ya. Ini harus kalian kerjakan sebisa kamu. Kalau perlu tanyakan yang sudah mengerjakan. Nah, caranya gimana Pak? Download dulu soalnya atau langsung isi di sini juga boleh. Tapi harus ada di form ini. Seperti ini tugasnya Pak Widi apa? Ini tugasnya Pak Widi. Udah, ini tugasnya Pak Widi. Terus mengerjakannya di bawahnya ini, wis dikasih lembar jawaban siswa. Udah tinggal ditaruh sini, kemudian diupload di sini. Ya, kemudian diupload di sini. Pak Widi di tutorial sudah ada. Ya, seperti itu. Masalah langkah kerja ini kemarin Pak Widi sudah masukkan di YouTube cara-caranya. Nanti tolong dilihat. Atau tanya temanmu cara membuat langkah kerja ini. Ya, ini contoh Rizky Darmawan.
Jadi 4 anak ini yang sudah mengerjakan dan sudah Pak Udi nilai. Yang belum berarti ini tidak dikumpulkan, berarti dia belum sama sekali buka belum. Ya. Kalau dilihat paling enggak dia sudah melihat tapi belum dikerjakan. Seperti ini Oscar Karisma sudah melihat tapi belum dikerjakan. Karisma Linda sudah dilihat tapi belum dikerjakan. Ya. Sampai nanti keterangannya dikumpulkan berarti sudah mengerjakan. Nah, Pak Udi nanti cek. Nanti hasilnya di sini. Kalau di HP-mu sudah ada keterangan nilai, tolong yang baru masuk mikrofonnya off-kan, mikrofonnya di-off-kan. Yang baru masuk mikrofonnya di-off-kan. Ya. Ini bisa terlihat ya. Ini bisa terlihat di HP-mu ya. Yang mau diterangkan ini ya. Halo? Salah satu bisa mewakili? Bisa kelihatan ya? Pak Udi menerangkan tentang tugas ini, siapa saja yang belum? Kelihatan ya? Oke, ya, jadi Pak. Sekali lagi Pak Udi ingatkan, tugas membuat langkah kerja itu sebenarnya gampang sekali. Cara pekerjaannya bagaimana Pak? Ini kan data yang sudah mengerjakan, ini yang belum mengerjakan. Ya, datanya sudah Pak Udi share di pengumuman. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Pak Udi bukakan yang tugas utamanya. Perhatikan. Nah, cara mengerjakannya adalah kamu tinggal buka ini. Ini dibuka dulu, dibuka boleh, diunduh juga boleh, terserah. Ya, misalnya kamu buka, ini Pak Udi buka. Saya cek, saya buka. Oh, tugas Pak Udi apa sih? Oh, ini. Ya. Ini tugasnya Pak Udi ini. Nah, kamu boleh istilahnya adalah download dulu boleh atau langsung dikerjakan sini boleh. Terserah. Pak, saya download aja dulu, Pak. Misal di-download dulu silakan ambil di sini, di-download, unduh di sini. Nah, setelah di-download, kemudian kamu edit, langkah kerjanya sudah kamu kerjakan semua, tambahkan sumber daya, klik tambah sumber daya. Nah, yang sudah kamu edit tadi, entah itu kamu edit di HP, apakah kamu edit di komputer atau laptop, terserah, nggak masalah, unggah dari perangkat ini, klik unggah. Kalau di HP-mu berarti nanti hasilnya akan muncul di sini. Misalnya, taruh misalnya Pak Odi, ini saya download dulu, ini contoh ini. Saya download. Setelah saya download, saya lihat hasil downloadannya. Hasil downloadannya setelah saya edit, saya kasih nama. Jangan lupa ya, setelah kamu buka, diedit, dikasih nama. Ya, jangan lupa nanti posisinya, kamu kasih nama dulu. Jangan sama dengan tugas GTM ini, tapi kasih nama. Namanya apa Pak? Namamu misalnya Chandra. Berarti tulis Chandra, tugas GTM 12 TP1. Kemudian di-save. Nah, setelah kamu edit, ya, tambahkan sumber daya, kamu pilih unggah dari perangkat, ya. Kemudian hasil downloadanmu yang sudah kamu edit dan sudah kamu kasih nama, misalnya ini, kamu klik aja open, udah nanti akan masuk. Cirinya kalau sudah masuk apa? Cirinya kalau sudah masuk ya seperti tadi, ya. Cirinya kalau sudah masuk seperti ini, contohnya yang sudah kayak Rizky ini, ya. Misalnya Rizky, ya sudah muncul di sini dua, cuma dia Rizky pakai nama yang sama. Tapi kan saya sudah tahu yang mengerjakan ini Rizky karena di filenya Rizky Darmawan. Ya, bisa juga mungkin Pak Udi lihat di Farhan misalnya, miliknya Farhan, Pak Udi cek. Ya, Pak Farhan sudah mengerjakan belum? Pak Udi bisa cek di sini. Oh, dia sudah mengerjakan. Ya, kalau di sini nggak ada, mungkin di file yang satunya. Ya, pasti ada keterangannya sudah mengerjakan apa belum. Posisinya akan kelihatan di sini. Nah, seperti ini sudah mengerjakan. Kalau masih kosongan ya belum, berarti belum mau dikasih nilai nanti. Karena masih belum dikerjakan. Nah, usahakan latihan seperti ini nanti dipakai otomatis lah. Jangan menggunakan manual. Pakai otomatis yang stripnya pakai otomatis. Silakan diedit di HP juga boleh, diedit di laptop atau komputer juga boleh. Cukup jelas yang Pak Widi sampaikan? Tanyakan Pak Widi kalau kebingungan. Jadi kalau jelas tolong data-data yang tadi Pak Widi sudah share yang belum mengerjakan tolong diinfokan ke teman-temanmu, ajari teman-temanmu yang hari ini belum, ajari caranya atau dudoi kamu belum perbaikan ini infokan. Biar M1 kompak bisa menyelesaikan tugas semua dan tahu cara mengerjakan tugas menggunakan Microsoft Teams. Tidak susah kok, gampang. Ya, kalau kalian lihat pasti gampang. Oke, itu untuk penjelasan tentang
cara pengerjaan tugas, apakah membuat langkah kerja atau gambar teknik manufaktur yang sudah Pak Udi share di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Udi sampaikan ini jelas. Nah, sekarang Pak Udi masuk ke materi, ya, ke materi inventor. Pak Udi buka dulu untuk materi inventornya. Tolong perhatikan dulu. Pak Udi akan ngajari ini. Terakhir kemarin Pak Udi masih ingat, Pak Udi ngajari tentang constraint. Ya. Kalau nggak percaya, kalian buka rekaman tanggal 17 kemarin. Ya, Pak Udi terakhir menjelaskan tentang equal constraint, yaitu membuat bentuk biar sama semua dengan sekali klik. Nanti dilihat, ya, equal constraint. Hari ini Pak Udi akan ngajari tentang toolbar modify. Ya, apa Pak toolbar modify di sini? Yang namanya gambar, ya, menggunakan inventor, kita harus paham yang namanya memodifikasi. Kita nggak bisa hanya membuat kotak saja atau lingkaran saja. Antara kotak dan lingkaran pada saat kita jadikan satu itu bisa menjadi bentuk yang berbeda. Ada kalanya kita harus memindahkan, kita gunakan move. Seperti ini. Salah satu toolbar modify adalah memodifikasi gambar adalah kita memindahkan objek. Namanya move. Fungsinya adalah untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Ya, di mana pengguna toolbar move bisa, caranya adalah dengan klik toolbar move-nya, diklik aja. Ya, kemudian select di sini adalah select objek, klik toolbar move. Nanti Pak Udi praktekkan di inventor. Select objek berarti kotak ini yang akan kamu pindahkan, yang kamu move, diklik dulu, boleh diklik satu-satu atau diblok. Nanti Pak Udi ajari. Kemudian di sini ada keterangan pilih base point. Base point apa? Titik referensi yang akan kamu gunakan untuk narik benda kerja ini atau gambar ini. Bisa di pojok bawah sini, bisa di pojok kiri atas ini, atau bisa di pojok kanan ini. Klik salah satu. Misalnya Pak, saya ambil di sini, udah klik aja di sini, tarik seperti ini. Untuk jaraknya nanti Pak Udi ajari langsung. Sepenting kamu sudah bisa move, menggerakkan atau ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri bisa, bebas. Ya, ini move. Kita praktekkan langsung. Pak Udi buka inventor. Oke, perhatikan. Biar nanti lebih jelas. Inventor Pak Udi buka. Ya. Setelah kebuka, seperti biasa, sebelum kalian menggambar, jangan klik new dulu sebelum proyeknya kamu aktifkan kelas dan namamu. Hati-hati di sini. Seperti ini, hari kemarin baru Pak Udi ngajari kelas M6. Kalau kalian tidak di komputer kalian tidak kalian rubah untuk proyeknya, nanti yang terjadi setiap selesai gambar kesimpannya di ini, di kelas M6 ini. Makanya Pak Udi sarankan untuk pindahkan di sini atau aktifkan di tugas inventor 12 TP1. Ya, centang dulu. Setelah aktif baru di done. Ya. Kalau sudah aktif, pilih new. Pilih new. Ya, pilih new. Pilih metrik, ya, pilih standar milimeter IPT, ya, metrik, pilih standar milimeter IPT. Kenapa Pak Udi pilih standar milimeter IPT? Karena template ini yang Pak Udi gunakan untuk menggambar part atau komponen saja. Saya pilih ini. Kemudian Pak Udi pilih create, ya, saya tunggu sebentar prosesnya, ya, sampai nanti loading. Untuk loadingnya Pak Udi sudah bilang ada yang cepat, ada yang lama, ada yang langsung terbuka, tergantung dari spek komputernya. Habis itu Pak Udi pilih ini, start 2D sketch. Pak Udi pilih ini, start 2D sketch. Saya klik. Nah, seperti biasa, setiap kalian gambar, kalian akan disuruh untuk memilih pandangan. Kamu jangan asal memilih, tapi gak mudeng carane, atau gak mudeng maksudnya. Seperti ini, kalau kamu arahkan ke sini, yang ada warna kotak putih ini, berarti kamu di pandangan atas. Namanya X, Z plane. Artinya kamu bebas berada di X sama Z secara dari pandangan atas. Gerakannya X sama Z saja. Ya, untuk Y-nya itu ekstrutannya ke atas. Itu namanya pandangan atas. Ya. Kalau kalian pilih di sini pandangan depan, namanya adalah XY plane. Artinya proses persumbuhannya itu dari gerakan dari X dan Y saja. Z-nya itu ke arah ketebalan. Atau kita istilahkan dengan extrude-nya. XY-nya adalah ini X-nya, ini Y-nya, sedang Z-nya itu ketebalan. Sedangkan ini pandangan samping YZ plane. Ya. Koordinat atau persumbuhan yang bergerak hanya di Y sama Z saja. Untuk
ketebalannya masuknya di X di sini, ya, karena di posisi pandangan depan. Ya, kita ambil yang di sini aja, Pak. Kita pilih salah satu, oke, kita pilih yang pandangan atas saja, XZ plane. Oke. Setelah itu Pak Udi ajari yang ini. Tadi Pak Udi ngajari tentang memodifikasi. Menunya di sini. Kita belajar ini dulu, move. Ya. Move itu adalah memindahkan objek, ya, di mana objek yang lama hilang, terpindah dengan objek yang baru. Misalnya Pak Udi buat kotak. Perhatikan cara membuat rectangle-nya, ya. Pak Udi buat kotak, kotaknya sembarang, sini aja. Mau nyoba. Terus ukuran kotaknya misalnya untuk lebarnya 5, contoh aja. Jangan di enter, tapi tekan tab untuk pindah ke panjang. Terus panjangnya 10 misalnya. Jadilah 10 sama 5 secara otomatis. Terus kamu disuruh untuk memindahkan objek ini, dipindahkan ke sini, ke center utama. Bisa Pak? Bisa. Caranya Pak? Pakai move. Ya. Langkah move, perhatikan. Kadang-kala kata-kata langkahnya Pak Udi suruh menerjemahkan di langkah kerja. Silakan tuliskan langkah untuk memindahkan objek misalnya. Langkahnya seperti ini, klik move. Perhatikan Pak Udi, klik move. Terus di sini ada tabel select, berarti ini adalah select objek. Objeknya bisa kamu blok seperti ini, boleh. Kamu klik satu-satu juga boleh, terserah. Ya. Terus langkah kedua setelah terblok adalah select base point. Kamu pilih ini, aktifkan base point. Base point adalah titik utama yang akan kita pindahkan. Misalnya Pak Odi mau memindahkan ujung sini, saya pindahkan ke sini. Saya tinggal klik ujung ini aja dulu. Tapi dengan syarat base point-nya saya sudah aktif. Saya klik. Kemudian saya pindahkan ke sini. Ya. Secara otomatis dari posisi tadi akan berpindah ke sini. Sekali lagi, karena move, berarti objek yang lama hilang. Ya, objek yang lama hilang. Ya, itu move. Nah, apa Pak bedanya move sama copy? Ya. Kalau copy itu memindahkan objek, tapi objek yang lama masih. Pak Udi bukakan materinya sambil kalian belajar. Ya. Ingat, materi yang Pak Udi share di sini sudah ada di panduan materi di akunnya Pak Udi. Buka aja akunnya Pak Udi di pengumuman. Ya, yang panduan materi di download aja. Nama modulnya adalah modul Praktikum CAD Inventor Fix. Ya, nanti di download aja. Nanti ada materinya Pak Udi tentang ini. Nanti dibuka aja. Kita belajar copy. Copy fungsinya untuk menduplikat objek, ya. Menduplikat di sini adalah menggandakan objek, tapi objek yang lama masih. Dia hanya menduplikat jadi 2, terus yang satunya ditaruh di mana, ya. Caranya Pak, klik toolbar copy, select objek, jelas objek yang akan di-copy dipilih dulu. Kemudian base point jelas, letakkan posisi yang akan kalian gunakan untuk memindahkan, ya, atau menduplikatnya. Kemudian oke. Ya, misalnya seperti ini, kotak ini mau saya kopikan ke sini. Ya, ini saya kopikan, saya blok, saya kopikan ke bawahnya sini, tinggal saya klik di sini, kemudian saya tarik, saya tempelkan di sini. Kalau saya hanya mengkopikan di ujungnya. Oke, Pak Udi langsung praktekkan. Perhatikan. Praktekkan menggunakan copy. Ya, inventor saya buka. Nah, ini Pak Udi mau copy misalnya. Ini saya mau kopikan ke bawah. Ini saya mau kopikan ke kanan, ke atas, ke bawah, terserah. Saya pilih copy. Ya, langkah pertama klik copy, langkah kedua aktifkan select, berarti select objek, blok. Seperti ini. Kemudian klik base point. Seperti ini. Misalnya kamu mau base point-nya di sini, kamu taruh di sini. Ya. Jadinya seperti ini. Atau mungkin kamu mau taruh di sini. Ya, di sebelah sini yang nggak ada jaraknya, tinggal diklik di sini boleh. Atau mungkin kamu mau atur di atasnya sini, atau mungkin di bawahnya sini, atau mungkin di kirinya sini, bisa. Kalau sudah, escape aja. Keyboard ESC diklik, kemudian pilih done. Nah, inilah copy. Pak Udi bisa ngopi satu objek ini, tak kopikan di ujungnya ketemu ujung, atau saya geser ke sini, ke atas, ke samping, ke bawah, bisa. Nah, setelah ini misalnya kamu pengen, Pak, ini sama ini harus ukurannya sama dengan ini, Pak. Harus sama dengan ini. Apakah bisa kita atur? Bisa, kita gunakan aja dimension. Misalnya,
Ini Pak Udi akan samakan dengan ini. Ukurannya ini berapa? Misalnya 10, saya buat 10 semua. Saya buat 10. Ini juga saya buat 10 misalnya. Ya buat 10. Ini saya juga buat 10. Ini contoh. Semua tak buat 10. Terus yang ini juga saya buat 10 misalnya. Saya buat 10. Maka semua akan jadi 10 semua. Ya. Dengan cara membuat kopian tadi. Itu cara copy. Nah, sekarang mau diajari cara rotate. Nah, apa itu Pak rotate? Rotate adalah memutar objek. Ya, Pak Udi kembalikan ke materi. Ini rotate. Rotate fungsinya adalah memutar objek ke posisi yang diinginkan. Jangan dengan memutar, berarti bisa memutar 90 derajat, 45, atau mungkin sudut sembarang bisa. Nah, fungsinya untuk memutar objek ke posisi yang diinginkan. Caranya Pak, klik toolbar rotate, ya, klik menu rotate, diklik aja. Kemudian seperti biasa, select objek, objek yang akan dirotate diklik dulu, boleh diklik satu-satu atau diblok. Langkah ketiganya adalah pilih center point-nya, pilih salah satu titik, bisa di ujung bawah, bisa di ujung atas, terserah objek yang akan digunakan sebagai sumbu pemutarnya itu yang mana. Kalau ini berarti ini akan memutar ke kanan atau memutar 90 derajat atau mengitari seperti ini bisa. Kalau ini berarti posisinya sama, muternya ke sini atau ke sini. Ya. Kita langsung praktekkan rotate. Kalau dibuka lagi untuk yang rotate, saya buka untuk yang inventornya. Ya, perhatikan Pak Udi. Misalnya Pak Udi sudah punya ini. Ya. Satu ini Pak Udi mau putar. Ini mau saya putar 45 derajat misalnya. Saya pilih rotate. Klik rotate. Perhatikan. Ini namanya rotate itu toolbar menu. Klik rotate di toolbar menu. Klik. Select objek. Ini sudah aktif. Tinggal select objek. Boleh seperti ini. Pilih satu-satu boleh. Di blok seperti tadi Pak Udi juga boleh. Kemudian select centernya. Aktifkan centernya. Kamu bisa ambil di bawah ini bisa. Ini juga bisa. Terserah. Misalnya Pak Udi buatnya di sini. Ya. Yes. Ya. Yes lagi. Kemudian di sini kamu disuruh untuk menuliskan, mau sudutnya berapa? 45 Pak, ketik 45. Kemudian klik apply. Ya. Posisinya harus tercopy. Saya ulangi lagi, select objek, ya. Objeknya harus kita pilih dulu untuk select objeknya, boleh di blok seperti ini. Terus precision-nya atau posisi senternya coba kita atur, boleh di pojok sini misalnya, mau dikasih pojok sini. Kemudian ini posisinya kita putar-putar. Posisinya di mana? Terserah. Misalnya posisinya di 45 misalnya. 45 ya. Posisinya terus kita done. Ini belum muter karena posisinya dia segaris. Harusnya posisi rotate-nya di sini adalah pada saat kita rotate, posisinya harusnya memutar. Makanya kita coba cek. Kalau dia masih di posisi yang sama, ya seperti ini, aktifnya harusnya yang ini, ya. Rotate-nya harus aktifnya kita aktifkan dulu untuk objeknya. Ya. Bentar, kita klik rotate, select objek, ini select-nya kita klik, ini pilih, terus kita ini juga posisinya di sini. Kita gunakan select-nya di sini, masih di sini juga, baru senternya kita aktifkan, boleh di bawah sini, ya, yes. Kemudian coba kita putar, misalnya kita taruh di sini misalnya, ya. Di sini geometrinya dia tidak mau keputar, kenapa? Dia sudah nyatu dengan ini, ya. Kenapa? Dia sudah nyatu dengan ini. Dia sudah nempel di sini. Nah, caranya bagaimana, Pak? Coba kita buat baru. Ya, kita taruh di sini. Tak besarkan. Ukurannya kita buat sama aja. 5 sama 10. Ya, Pak Udi atur di sini. Kemudian Pak Udi pilih rotate. Kita coba untuk ubah posisinya. Ya. Kita ke posisi rotate. Untuk objeknya kita pilih dulu. Ya. Kemudian Pak Udi pilih senternya di sini. Ya, pilih senternya di sini.
Ya. Nah, pada saat sudah dipilih senternya seperti ini bisa kita putar berapa derajat terserah. Misalnya mau kamu putar 45 ya atau 90, dia akan menyesuaikan di sini. Ya. Misalnya 45 derajat. Nanti dia posisinya seperti ini. Muternya 45. Ya, misalnya kita putar lagi. Ya, misalnya Pak Odi putar lagi, seleknya satu-satu ya. Seperti ini. Ya. Kemudian saya enter dulu. Saya seleknya ambil dari sini. Mau saya putar lagi. Ya, kalau mau kamu luruskan berarti tergantung gerakan tanganmu, atau kalau kamu menuliskan dengan menggunakan sudut misalnya, Pak saya gunakan sudutnya 100 atau 90 derajat gimana Pak? Ya 90 hasilnya seperti ini. Nah, dia muternya di sebelah kiri. Tadi 45, ini 90. Jadi objek ini bisa memutar sesuai yang kita inginkan. Itu rotate. Oke? Terus dia akan ajari tentang trim di sini. Trim. Ya. Trim di sini adalah untuk memotong objek. Ya. Kalau dibuka materinya lagi biar urut proses langkahnya. Perhatikan. Untuk materinya saya buka lagi. Saya buka untuk materinya. Yang trim karena fungsinya untuk memotong line arch as polyline pada objek yang saling berpotongan dengan cara klik bagian yang akan dipotong. Seperti ini. Misalnya Pak Udi punya kotak seperti ini, saya tempelkan. Pak Udi yang mau motong ini, tinggal saya klik ini sama ini sama ini. Tak sisakan yang luar misalnya. Pak Udi tinggal cukup klik trim saja. Ya, kita buktikan. Pak Udi buka untuk inventornya. Perhatikan. Jadi ini biar clear untuk modify. Misalnya Pak Odi buat seperti ini. Contohnya ini garis. Garis ini saya buat garis memanjang seperti ini. Sembarang. Kemudian Pak Odi buat lingkaran di sini sembarang juga. Yang satu di sini sembarang. Kemudian Pak Odi mau potong pakai trim. Ya. Mau potong, yang saya sisakan adalah ini bagian luar, ini bagian dalam. Ya, yang ini yang tak sisakan adalah, yang tak potong adalah bagian yang luar saja. Contoh perhatikan, Pak Udi pilih trim. Ini yang tak sisakan yang luar, berarti yang dalam saya potong. Saya tinggal klik yang tidak saya gunakan. Karena ini yang saya gunakan yang bagian dalam, berarti yang bagian luar saya potong. Seperti ini, ya. Terus ini yang saya gunakan adalah yang bagian dalam. Ya, udah ini yang saya pakai. Yang luar akan hilang. Ini adalah trim. Nah, sedangkan extend, ya, sekalian Pak udah jelaskan, extend fungsinya adalah menyambung kembali. Jadi misalnya wis potongnya ono sing keliru. Loh, ini nggak jadi dipotong kok Pak. Ini harusnya ada garisnya, lingkarannya masih utuh. Nggak usah buat lingkaran lagi, cukup pilih extend. Dia akan menyambung lagi, perhatikan. Dia menyambung lagi. Ini juga menyambung lagi. Ini juga bisa nyambung lagi. Oh, ini juga bisa nyambung lagi. Ya, harus pas. Ya, ini bisa nyambung lagi. Mungkin sebelah sini. Atau mungkin mintanya posisinya harus sama dengan ini. Seperti ini. Dia akan nyambung terus sesuai yang kita inginkan. Ya, saya ulangi, kalau trim memotong objek, di mana objek yang dipotong tinggal diklik aja, tapi kalau extend dia mengembalikan ke posisi semula. Misalnya lingkaran tadi dipotong, kemudian mau dikembalikan lagi, ya tinggal diklik aja. Ya, misalnya Pak Odi mau potong ini, ya, ini hilang, kok mau dikembalikan, ya pilih extend aja. Udah lingkarannya akan utuh lagi. Ya, lingkarannya akan utuh lagi, tergantung dari posisinya. Oke, cukup jelas ya. Move, copy, rotate, trim. Ya, sekarang offset. Ya, sekarang Pak Udi ajari offset. Offset itu apa, Pak? Ya, Pak Udi bukakan di sini materi offset biar nanti bisa lebih jelas. Materi offset. Extend tadi ya, menutup atau menyambung lain, sudah Pak Udi jelaskan. Kita ke extend, ke offset. Ya. Offset fungsinya adalah membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek asli. Ya.
Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek aslinya dengan jarak pada semua sisi sama. Ya. Perhatikan Pak Udi, misalnya Pak Udi gunakan offset. Pak Udi buka lagi inventornya. Misalnya Pak Udi offsetnya tak sesuaikan dengan gambar seperti ini. Nah, misalnya Pak Udi sesuai gambar tadi ada lingkaran, ya sesuai dengan contoh gambar aja lingkaran. Kemudian Pak Udi buat garis di sini, garisnya sembarang. Nah, saya buat sini. Nah, kemudian yang satunya ke bawah, posisinya sembarang. Ya, posisinya sembarang. Misalnya di sini. Ini contoh aja. Kemudian Pak Udi potong pakai trim, ini nggak kepakai, ini nggak kepakai. Misalnya gambarnya seperti ini. Terus saya disuruh untuk menggandakan. Ini membuat sama seperti ini, tapi lebih besar atau lebih kecil. Saya cukup menggunakan offset ini. Jadi nanti ada jaraknya. Saya klik offset, kemudian saya pilih aja yang akan saya kasih jarak ke atas. Jaraknya berapa? 5 Pak. Ketik aja 5. Enter. Atau mungkin yang bawah ini mintanya dikasih jarak 2 Pak misalnya. Masukkan aja dulu. Nanti hasilnya seperti ini. Ini namanya offset. Ini juga berlaku untuk kotak. Misalnya kotak ini juga sama. Pak, kotak juga bisa. Klik offset. Kotak mau kamu buat berapa? Saya mau perbesar Pak. Ukurannya, jaraknya dari kotak itu 2 Pak. Jadi 2. Atau mungkin saya perkecil Pak. Kecil Pak. Ya, jaraknya berapa? 1 mili. Jadinya seperti ini. Ya, inilah keistimewaan kita menggunakan offset, menggunakan inventor. Dengan menggunakan fasilitas ini sangat-sangat memudahkan kita pada saat kita gambar, bisa cepat sekali. Ya, itu tentang modify. Yang terakhir Pak Udi akan ajari sekalian yang ini pattern, yaitu rectangle pattern, circular pattern, dan mirror. Sekalian Pak Udi ajarkan hari ini juga. Ya, perhatikan. Pak Udi buka materi lagi tentang pattern. Ya. Pattern itu apa Pak? Pattern di sini adalah salah satunya ada di rectangular pattern adalah fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus, tapi objek itu lebih dari 1 bahkan lebih dari 10. Misalnya gini, kalian di teknik pemesinan disuruh ngebor jumlahnya horizontal itu jumlah bornya itu lubangnya itu 100 misalnya atau 50. Pada saat kamu gambar, kamu nggak mungkin membuat satu lubang terus copy satu-satu sejumlah 50 atau 100. Kelamaan. Ya, dengan menggunakan fasilitas pattern ini, kita dengan sangat mudah sekali membuat lubang di plat yang akan kita bor itu dengan jumlah 100 ke kanan, misalnya ke bawahnya 50, dengan cukup mudah. Ya, sekali klik, terus kita atur setting, langsung jadi semua. Ya. Ya, jadi rectangle pattern fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Dengan rectangle ini kita sangat menghemat waktu pada saat kita membuatnya lebih dari 100 misalnya. Itu bisa. Contoh kita gunakan rectangle pattern. Berarti kan Pak Udi, langsung Pak Udi praktekkan rectangle patternnya. Saya buka inventor lagi. Ya, saya geser ke sini biar nanti cukup jelas. Yang ini nggak kelihatan, enggak masalah, kita buat lagi. Misalnya Pak Udi punya atau membuat rectangle dengan ukuran misalnya lebarnya 100, ini contoh aja. Terus panjangnya saya tab 200. Nah, contohnya gini. Oh, ini keganggu ya. Ini tak buang, yang ini tak buang aja biar nanti nggak ganggu. Cara buangnya tinggal di blok, kemudian di del aja. Hilang nanti. Ya. Nah, ibaratkan ini kotak plat, terus kamu disuruh membuat lubang 1, tapi jumlahnya nanti berjajar sekitar 20 atau mungkin ke bawahnya 10 misalnya. Kamu nggak mungkin lingkaran ini kamu copy satu-satu ke kanan, kemudian copy ke satu, kesesuaian nanti. Nah, dengan menggunakan ini, namanya rectangle pattern, kita bisa membuat lingkaran itu langsung berjajar sesuai yang kita inginkan. 100 sudah di 100 dewe. Ke bawahnya 50 langsung jadi 50. Itu 100 ke 50 langsung jadi. Caranya Pak, pertama kita buat kontur atau bentuk yang akan diperbanyak. Misalnya Pak Udi punya lingkaran di sini. Ini contoh aja.
Lingkaran misalnya diameternya 10 cm. Kemudian Pak Udi perbesar. Tapi harus ada jaraknya dulu. Ternyata rencana Pak Udi center ini ke kiri itu jaraknya 10 juga. Pak Udi kasih ini, dimension namanya. Saya kasih ukuran, center ini dengan vertikal, saya kasih jarak 10. Perhatikan Pak Udi. 10. Kemudian ini ke sini, ke center ini, tingginya juga 10. Perhatikan Pak Udi. Klik dulu, kemudian ketik 10. Jadi center ini ke pinggir 10, center terhadap horizontal juga 10. Nah, rencana Pak Widi, ya, ini akan saya perbanyak ke kanan, ya, sama akan saya perbanyak ke bawah sesuai dengan ukuran kotak saya ini. Kalau saya gunakan copy satu-satu, kesuwen. Nah, dengan menggunakan ini sangat menghemat waktu. Pak Widi gunakan rectangular pattern. Lihat caranya. Klik rectangular pattern. Di sini akan muncul satu tabel, ya. Geometri ini adalah klik geometri ini adalah objek yang akan kamu perbanyak. Berarti Pak Udi pilih ini. Saya sorot yang geometri ini. Kemudian direction ini untuk menunjukkan nanti akan dikopikan ke kanan atau ke kiri. Coba klik directionnya. Ya, directionnya diklik. Oh, ini arahnya ke kiri. Berarti salah Pak. Saya kan harusnya saya perbanyak ke kanan Pak. Cara geser ini bisa berpindah ke kanan bagaimana? Klik ini, flip namanya. Klik flip. Dia akan bergerak ke kanan. Ya. Keterangan ini ada di sini semua. 2 itu apa? 2 itu jumlah lubang. Lubangnya 2. Padahal kamu menginginkan kotak ini full. Tapi ada jaraknya, ada jaraknya. Kita coba. Yang pertama coba kita buat jaraknya dulu. Ini kan mepet 10. Kalau 10 dibur 10 ini pecah Pak nanti. Kasih jarak lagi berapa? 5 mili Pak tengahnya. Berarti saya butuh berapa? Center ini sampai center ini itu 15. Saya ganti ini. Saya ketik 15. Perhatikan Pak Udi. Dia sudah ada jaraknya di sini. Kemudian kita tinggal ganti ini. Tadi 2. Kamu buat berapa? Pak coba 10. Misalnya 10. Masih ada cukup lagi, kita coba misalnya 13. Nah cukup. 13 saja Pak. Nanti ini masih ada sisanya, ya. Jadi kita nggak usah ngopi satu-satu, kita tentukan. Ini juga bisa kamu tentukan mau jumlahnya berapa tergantung dari panjang platmu ya, atau tergantung dari yang diminta tukang gambarnya. Ya, misalnya ini Pak Udi ngasih contoh diameternya 10, jarak center ke center 15, kamu di panjang platnya 200, disuruh membuat jumlahnya 13. Ya, ini bisa kamu bur satu-satu. Nah, Pak. Ternyata ke belakangnya juga diminta untuk ada lubangnya juga Pak. Jaraknya sama. Bisa Pak, bisa. Kita klik direction 2. Berarti kan Pak Udi. Klik direction 2. Pak Udi klik ini. Yang vertikal. Nah akan muncul seperti ini. Arahnya sudah benar. Seperti biasa kalau arahnya salah. Seperti ini. Kamu klik flip. Kamu klik flip. Kemudian kasih jarak di sini. Center ke center berapa? Sama Pak, 13 dulu Pak. Oh bukan. Ini jumlah ya, yang ini dulu. 13 misalnya, kamu ganti 13. Ya. Posisinya nanti jaraknya adalah 13 atau mungkin jaraknya buat 15. Kita buat 15 dulu. Terus jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya misalnya kita kasih 6. Kalau dikasih 6 ada kelebihan banyak Pak. Tapi kalau dikasih 7, itu nanti nabrak prat. Kita tetap 6 aja. Cuman ini kita rubah, jangan 15. Tapi kita buat 16 misalnya. Nah, pas Pak ini 16. Ini jaraknya sama jarak ini juga sama. Ini sama, sini sama. Jadi pada saat dibur nanti itu enggak pecah. Masih ada sisa di sebelah sini dan ukurannya sama. Ya, artinya bahwa kalian akan merencanakan jumlahnya berapa lubang. Ini 1, 2, 3, ini jumlahnya 13. Ini ke belakangnya adalah 6. Ya, kalau dihitung berarti berapa? Ya, dicek aja satu. Ini kadang jumlahnya lebih dari ini, bahkan ratusan juga bisa. Ya, setelah ini previewnya sudah muncul seperti ini, Pak ini sudah jadi Pak belum? Ini kamu hanya ditunjukkan bayangannya sih. Ya, kalau kamu sudah yakin ini benar, oke. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini masih ada yang salah, diganti. Pak ini ada yang salah Pak, jaraknya bukan 16 tapi 14 misalnya, ganti aja. Pak ini jumlahnya bukan 6 tapi 5, ganti aja. Tapi kalau sudah yakin ini benar, oke.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Pak, apakah tadi jaraknya sama dengan ukurannya diinginkan? Sama, kita cek pakai dimension. Apakah center ini sama center ini sama? 15, sama. Ternyata sama 15. Apakah center ini sama center ini 16? Sama, 16. Sesuai yang kita rencanakan tadi. Ya. Inilah enaknya kita menggunakan rectangle pattern, di mana kita menduplikat satu objek dengan jumlah yang pola lurus, tapi jumlahnya ratusan, bahkan lebih dari 10 atau 20. Sesekali klik. Ya, kita nggak usah ngopi satu-satu. Oke, kalau dilanjut lagi, kalau ada rectangle pattern, pasti ada circular pattern. Apa Pak fungsi circular pattern? Pak Udi ke materi lagi, ya, biar nanti lebih jelas. Pak Udi buka lagi materinya lagi. Tadi rectangle pattern sudah jelas ya, menduplikat objek dengan pola lurus. Artinya lurus itu searah horizontal dan searah vertikal dengan jumlah lebih dari 10 atau ratusan, bahkan ribuan bisa, sekali klik. Ya. Terus, kalau circular pattern hampir sama dengan rectangle pattern, hanya bedanya adalah kalau circular itu melingkar. Jadi misalnya kalian disuruh membuat roda gigi misalnya. Ya, roda giginya kamu klik. Ya, roda giginya 1, kemudian diperbanyak jumlahnya berapa, tinggal diklik aja. Itu ya. Ya. Circular pattern fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Polanya melingkar. Ya. Misalnya Pak Udi kasih contoh menggunakan circular pattern. Pak Udi buka inverter lagi. Ya, inverternya Pak Udi buka lagi. Perhatikan. Ini tadi pakai rectangle pattern ya, sudah cukup jelas ya. Ini Pak Udi buat lingkaran. Diameternya sama, misalnya buat diameternya 200 misalnya. Ya. Saya geser ke sini. Ya. 200 ya. Dimisalkan misalnya ada lubangnya juga, Pak Udi membuat lubang. Membuat lubang dibolongi, terus jaraknya di sini misalnya adalah diameternya sama 10. Diameternya sama 10, cuman ada jaraknya antara center ini sama center ini. Itu dikasih jarak. Jaraknya misalnya ditentukan 8, ya, diklik dulu, atau 90 misalnya. 90 Pak. Jadi nanti lingkaran ini nanti jumlahnya atau diameternya adalah 10, tapi jarak center ke center ini 90. Tapi Pak Udi pengen lingkaran ini berjumlah, di sini ada jumlahnya misalnya 50 lubang, tapi melingkar di sini. Apakah bisa Pak? Bisa. Kamu nggak usah ngopi satu-satu, kamu cukup gunakan ini, namanya circular pattern. Perhatikan Pak Udi, klik circular pattern. Geometrinya di sini aktif, tinggal klik yang akan kita perbanyak, berarti diameter 10 yang kita klik. Select, terus ini namanya axis, kita klik, ini adalah senternya, saya arahkan ke center ini. Nah, pada saat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 item yang muncul karena defaultnya 6. Misalnya kita ganti Pak, jumlahnya ternyata 30 lubang Pak. Bisa Pak, bisa. Hitungan kok jumlahnya 30. Dan dia tidak akan bertabrakan. Dia jaraknya secara otomatis diatur oleh sistem dan jumlahnya juga benar. Tanpa ada yang kelebihan atau akan circular pattern. Jadi misalnya ngebur jumlahnya seperti ini, nggak apa-apa. Digambar sih. Nggak, burnya mesti podo, jumlahnya masih sama. Tinggal nanti dikasih senternya. Ya. Kalau sudah benar, tinggal klik OK. Ya. Pak, ini apa Pak maksudnya 360? 360 ini maksudnya adalah, misalnya, ya, misalnya ini kamu ganti sudutnya cuman separuh tok, 90, seperempat. Tapi ini jumlahnya 36 misalnya. Nanti yang terjadi seperti ini. Jadi hanya seperempat aja yang ada lingkarannya. Tapi kalau Pak Udi mintanya 360, nanti jumlahnya full, melingkar semua. Ya, jumlahnya tadi kembalikan ke 30 misalnya. Kalau sudah benar, tinggal diklik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Perhatikan perbedaannya. Ini Pak Udi menggunakan rectangle pattern. Ini Pak Udi menggunakan circular pattern. Sama-sama Pak Udi gunakan satu lingkaran, terus tak perbanyak. Ini juga sama-sama saya gunakan satu lingkaran, kemudian Pak Udi perbanyak. Ya. Yang terakhir,
Kalau diterangkan yang mirror sekalian. Ini yang terakhir. Hari ini biar klik semua untuk yang mirror. Untuk yang mirror gimana Pak? Untuk yang mirror caranya sama, ya. Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan referensi garis cermin. Misalnya ada garis seperti ini, ya. Terus kamu disuruh untuk menduplikat dengan ukuran yang sama. Kalian tidak usah menggambar lagi bentuknya seperti ini, tinggal di mirror, terus garis referensinya adalah ini, mirror lainnya adalah ini, nanti dia akan otomatis berpindah ke kanan dan ini masih bentuknya akan seperti ini. Contoh, kalau digunakan mirror line, perhatikan. Kalau diaktifkan inventor lagi, buka inventornya, kemudian Pak Wedi coba untuk membuat suatu objek, ya, membuat suatu objek yang bentuknya sembarang. Misalnya gini, ini lingkaran, bentuknya lingkaran lah, sembarang. Saya perbesar di sini. Lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi. Nah, kemudian ada lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini saya hubungkan dengan garis. Perhatikan, garisnya sembarang gini. Garisnya sembarang. Terus ini mau saya tempelkan ke sini. Karena kemarin Pak Udi sudah ajari constraint, ben iki so nempel ning garis lingkaran ini dengan tepat, saya pakai ini. Namanya tangan constraint. Oh, kanggo ya, ada manfaatnya. Iki tempel ke sini. Engko lari dhewe. Iki tempel ke sini. Engko lari dhewe. Ya, habis itu apa? Misalnya Pak Udi buat lagi ya, posisinya saya garis lagi seperti ini. Ya, sembarang. Terus Pak Udi tempelkan ini ke sini lagi. Saya pakai ini, tangan lagi. Kita tempel ke sini. Kita tempel ke sini. Nah, habis itu Pak Udi mau potong pakai trim. Ya, saya potong. Ini saya potong. Ini saya potong. Ini saya potong. Ya, saya sisakan ini. Nah, misalnya seperti ini. Terus Pak Udi mau membuat ini, saya duplikat ke sini. Dengan ukuran sama. Bisa Pak, bisa. Pak Udi harus ada garis tengah di sini. Garis duplikatnya di sini. Misalnya di sini. Nah, cara duplikatnya bagaimana Pak? Cara mirror. Perhatikan Pak Udi, klik mirror. Select objek berarti ini di select, boleh satu-satu, boleh di blok kayak Pak Udi seperti ini, boleh terserah. Ya, setelah terselect, mirror lainnya diklik. Mana Pak mirror lainnya? Ini mirror lainnya. Klik aja. Kemudian apply. Kalau benar hasilnya akan berpindah ke sini dan ini masih sama persis karena saya menggunakan patokan ini. Kemudian Pak Udi dan ini yang Pak Udi sebut sebagai mirror tadi. Kiri, di mirror ke kanan, ada garis bantunya di tengah. Oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan hari ini tentang seputar move, copy, rotate, trim, extend, terus offset, menggunakan pattern, rectangle pattern, circular pattern, dan mirror. Semua Pak Udi sudah rekam di sini. Jadi nanti kalau pengen tahu, lihat lagi untuk materi hari ini bisa buka lagi linknya nanti yang Pak Udi share ke YouTube, kemudian saya share di akun kalian di pengumuman Pak Udi. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan seputar proses modify sama pattern, silakan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas di pattern, mirror. Silakan. Sudah? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, Pak Wedi tutup. Bagi yang baru bergabung dan belum Pak Wedi absen, tolong jangan leave dulu. Pak Wedi hentikan rekamannya. Sekali lagi rekaman hari ini akan Pak Wedi share di akunmu atau di pengumuman, nanti dicek aja. Bagi yang baru gabung, tolong kerjakan tugas-tugas Pak Wedi ya. Nanti tanya temanmu yang tadi bergabung sudah Pak Wedi jelaskan, atau nanti lihat videonya Pak Wedi ini. Ya, dia lihat video yang pertama, proses bagaimana cara mengerjakan tugas, saya terangkan di sini secara detail. Ya. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum absen